Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, tahadus binikmah, segala puji hanya bagi Allah semata yang sampai detik ini masih memberikan kita banyak nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat ukhuwah, sehingga dimudahkan kita dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diringankan juga langkah kaki kita untuk bisa hadir ke majelis-majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah, dalam rangka mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh bagi kita setia yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan ada dua agenda. Yang pertama nanti kita bahas kajian terkait dengan bab syukur. Yang kedua, barangkali ada yang ingin melakukan pengobatan. Walaupun sebenarnya pengobatan ini biasanya kami itu ada training pengobatan dari mulai Zamatera, nanti pengobatan Imam Ali. Itu sangat bermanfaat buat bapak sekalian yang kerjanya ngantor gitu kan, nggak sempat olahraga. Itu buat peregangan otot, peregangan saraf kejepit dan segala macam, termasuk buat kejantanan pria gitu ya, karena banyak yang nggak jantan pria hari ini. Itu ada pengobatannya ala Rasul ya. Walaupun pengobatan ini diajarkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Nanti yang minat silakan nanti sama Dedek di luar sana yang mau fasdu tadinya ya. Kalau mau Zamatera atau nanti habis kajian ada tanya jawab, nanti kita praktek sebentar di sini ya. Paling kurang lebih 10 menit ya. Latihan untuk peregangan otot. Itu buat penjaga stroke juga bagus, dan ini simple, paling lama 15-10 menit, bisa dilakukan setiap hari pada subuh atau sore hari ya. Terutama teman-teman yang di kantor yang mungkin jarang bergerak, biasa di belakang meja, sangat penting. Kita kemarin sudah melakukan ini di TV One ya, di Masjid TV One, di Pertamina, terakhir di PT Wika di mana? Di Cawang. Tentu mereka pun sangat senang karena memang kadang-kadang kita kalau kurang gerak tuh banyak problemnya ya. Dari mulai saraf, kejepit, dari jantung, dari ginjal segala macam, gara-gara awalnya cuma kurang gerak. Silakan mau nanti sama Kang Dedek kalau untuk yang mau fasdu, tapi untuk Zamatera mungkin setelah selesai ini ya. Zamatera itu kayak kretek-kretek ya, peregangan otot. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji kaitan dengan bab syukur. Bab syukur ini perkara yang sepele, namun sangat penting dan sangat besar pengaruhnya buat kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Namun di masyarakat ada sedikit pemahaman tentang syukur yang kadang-kadang malah bertentangan dengan prinsip syukur itu sendiri. Saya kasih contoh begini misalkan ya. Syukur itu kan kurang lebih kalau diterjemahkan sederhananya berterima kasih ya. Jadi kalau bersyukur kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah. Ini terjemahan sederhananya gitu. Nah di masyarakat terus terang aja, ini ada problem terkait dengan syukur, di mana syukur itu hanya seakan-akan mengucapkan alhamdulillah. Ada pemahaman sekuler ya di kepala kita ini, ada fasluddin anil hayah, memisahkan kehidupan dengan urusan agama. Jadi urusan agamanya mencukupkan alhamdulillah. Saya kasih contoh, saya pernah diundang bikin tablik kabar di Cirebon, di daerah Babakan. Acaranya itu syukuran hitanan ya, datang perangkat desa dari Kades, Kadus, dari MUI segala macam, dan mereka tuh agak kaget
Kenapa? Jarang-jarang di Cirebon, jadi kalau dari Cirebon maka nanti komentar. Di Kuningan juga sama, hari ini ada tren itu, ya karena istri saya orang Kuningan. Jadi kalau ada hajatan, mereka itu pakai sound horeg, dangdutan. Betul atau betul? Padahal prinsipnya kan syukuran. Dia bersyukur anaknya dihitan gitu kan, atau nikahan, dinikahkan anak kandungnya, bersyukur kepada Allah, diundang para ulama, diundang para kiai, baca doa. Nah selesai baca doa, apa yang terjadi? Artis dangdut tampil di panggung. Nah, ini yang jadi ada sedikit clash apa tadi pemikirannya. Bagaimana mendapatkan keridhaan Allah? Bagaimana mendapat keberkahan dari Allah? Betul atau betul? Bukannya malah berterima kasih sama Allah, diberikan rezeki, diberikan anak yang umurnya panjang, yang sehat, dapat jodoh, betul? Tapi sebaliknya malah bikin murka Allah. Kalau sudah dangdutan, temannya nanti minuman, betul? Teman satu lagi apa? Ikhtilat. Ya, joget-joget laki-laki dan perempuan. Ini satu klise sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini dampak dari pemahaman yang kita sebut dengan sekularisme. Fasludin anil hayah. Ini selesai di sini urusan agama, urusan dunia terserah. Kita ya mau dangdutan, mau songhorek, mau joget-joget, ini yang terjadi. Karena apa jadi penting? Maaf para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks syukur itu ada ancaman. Ya, enggak simpel ini. Apa kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau enggak syukur, dia berarti kufur. Kalau dia syukur, Allah beri ziyadah, aziyadatul khair, ditambah kebaikan nanti. Tapi sebaliknya kalau enggak syukur, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya berarti ingkar dan diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Maaf ya. Contoh paling gampang, ya saya boleh ngomong apa adanya ya. Bangsa kita coba lihat. Kira-kira bangsa kita bersyukur apa enggak? Dengan tanah subur, dengan mineral yang banyak. Sekarang 17-an aja, maaf ya, ada dangdutan, 17-an ada lomba banci, ada LGBT segala macam. Bagaimana mau dapat keberkahan dan rahmat dari Allah? Ya, kita boleh jujur apa adanya, ini masjid ya. Karena kaitan syukur kaitan dengan ancaman Allah. Kalau diri kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Ini janji Allah. Allah pasti menepati janjinya. Tapi juga Allah menepati ancamannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ini nggak bisa dipisahkan dari dua perkara. Pertama adalah keimanan kita. Ya. Yang kedua adalah kaitan dengan qada wal qadar. Kalau kita nggak paham tentang keimanan, nggak paham qada wal qadar, sulit memahami syukur. Dari mana keimanan? Keimanan dimulai dari pertanyaan min aina anta, dari mana kita berasal. Ini kesadaran diri kita. Kalau bahasa orang pesantren ngaji dirinya, ya who am I? Siapa diri kita ini? Kalau sadar siapa diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang sampai mengenal dirinya, dia bakal mengenal Tuhannya. Siapa diri kita? Kita hanya hamba. Kita ini abdun. Betul? Kita ini makhluk. Berarti ada al-khaliq. Ini poin pertama ini. Selama ini gak keluar perkara ini, selama itu gak pernah selesai persoalan kehidupan. Percaya deh. Ya, sampai mati gak selesai. Tapi kalau selesai yang pertama ini, sadar diri, kita ini abdun. Kita ini hamba sahayanya Allah. Ada al-khaliq. Siapa al-khaliq? Allah. Huwal mudabbir, huwar rabbul alamin, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, salamul mu'minun, dan terusnya itu. Yakin bahwa Allah itu memberi rezeki, Allah itu ar-razak, ya Allah maha pelindung, Allah al-hafiz, Allah memberi keselamatan kepada kita, Allah as-salam. Sehingga apa? Kita selamat hari ini atas izin Allah. Kesadaran itu yang penting.
kita hari ini dapat rezeki, punya rumah, punya mobil, punya kerjaan, ini disadari, ini rezeki dari Allah. Ada satu kasus, ini bukan menimpa orang kantor nih, menimpa para ustaz. Karena guru saya sampaikan, orang-orang di luar itu ada maksiatnya, ya, ada judi, ada mabok, ada zina. Itu maksiatnya para ahli maksiat yang zahir. Apa maksiatnya ulama? Ulama pun ada maksiatnya kan? Jadi ya, apa? Ketika beramal tidak ikhlas, itu maksiat hati. Betul? Apa yang kedua? Memperjualbelikan ayat demi persoalan cuan. Apa alasannya? Maaf nih ya, yang mudah-mudahan sih gak ada yang tersinggung. Tren di Jakarta, kalau seorang Sumatera kebetulan seorang begitu di Sumatera itu nggak ada kasus orang meninggal, mau dari penguburan, dari mulai penyolatan, yang mereka itu minta bayaran. Nah, saya punya pengalaman kemarin, teman seorang Palembang betul orang Kayu Agung, mertuanya orang Jakarta. Ketika menyolati ibunya, mertuanya ini, datanglah 10 ustaz, dikasih kode lah, itu paling enggak satu amplop 150.000. Dia nggak punya duit segitu, di amplop itu 50.000, jadi 15.000. Selesai itu dikomplain dia, ya, ada yang komplain punya item itu. Saya bilang sama dia, itulah gambaran nggak paham itu. Apa jawaban orang itu? Dia kan belajarnya mahal, dia kuliahnya sampai Al-Azhar atau di mondoknya lama. Ini nggak paham konsep syukur kepada Allah. Ya, orang kalau sadar konsep syukur, jadi dokter pun maaf nggak jadi perhitungan, nggak jadi otaknya, nggak jadi kapitalis, nggak ada materialis. Ya, orang kenapa jadi dokter bayar mahal, sekolahnya mahal, Ustaz. Antum sekolah mahal, kan izin Allah, ada rezeki, betul. Coba Allah ada kasih rezeki, nggak jadi sekolah kedokteran. Yang mana yang kuliah nih, di UGM, di UI, itu Allah mudahkan, betul. Allah yang memudahkan dari rezeki, dari kesehatan, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Atas izin siapa itu? Berapa banyak orang yang mata nggak bisa melihat, kaki nggak bisa berjalan, atau semuanya bisa, dana nggak punya, nggak bisa juga dia kuliah. Sehingga kalau dia bisa kuliah, itu atas kemudahan dari Allah. Banyak gak sadar itu orang, merasanya kan dia yang hebat, betul? Sama dari itu, kalau ustaz, ya, contoh terakhir, ya, ini paling kejadian sering ini. Saya mobil saya dipinjam sama teman, pulang bensin kosong, ya, terus kotor pula lagi mobil, di luar kotor, dalam kotor. Siapa yang nyerocos? Istriku. Ya, kita keluar, kita mau belanja kan, ini siapa yang habis pinjam mobil nih, nggak punya otak katanya. Wah, istriku marah-marah nih. Ya, saya bilang tenang sayang, ya, sadari kita bersyukur, kita yang punya mobil, dia cuma posisi kita di atas, masya Allah. Kurang nikmat apa lagi kita? Kita yang kurang bersyukur jadi sakit hati sama orang, betul? Ya, jadi marah sama orang. Tinggal 50.000 pencucian beres semua. Tapi hati ini udah kotor, sudah merasa punyaku, betul betul. Jadi tidak memikirkan apa yang telah Allah berikan, yang dipikirin yang kurangnya. Orang punya motor 3 hilang 1, stres. Padahal masih punya. Padahal banyak orang nggak punya motor. Ini kajian syukur ya, biar sederhana ini, biar gampang dicerna. Saya kalau lagi pusing-pusing, saya lihat anakku, tahadus binimah, anakku sehat, rajin sholat, bahkan yang perempuan habis Quran 30 juz. Nikmat apa lagi ya Allah? Ya, dia telepon abinya, dia senang ya Allah, ngaji rajin, sholat rajin, baca Quran rajin. Nikmat apa lagi? Sementara kita lihat di luar, maaf ya, ada yang kena narkoba, buka aurat, ada yang LGBT, ada yang sampai bunuh ibunya, bunuh bapaknya. Ini fakta, bukan cerita. Betul ya betul? Itu keluar berita semua. Ini perlu kita sadari.
Sehingga banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, baru kita masuk ke materi syukur nih. Ada 4 poin materi syukur. Kalau nggak dapat 4 poin ini, nggak jadi bersyukur. Ini menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya. Beliau menyederhanakan ada 4 poin untuk syukur. Pertama adalah, ini yang paling penting, ini kaitan keimanan, yaitu kesadaran bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah bersumber dari Allah. Ini yang paling penting. Mataku bisa melihat di atas izin Allah. Aku bisa bicara begini atas izin Allah. Sehingga nanti apa? Jauh diri kita dari kesombongan, ya, merasa lebih dari orang. Karena bicara sombong nanti berat nih, kaitan dengan keimanan, ya. Maka Imam Syafi'i dalam mukadimah kitab Al-Um, beliau apa mengatakan? Aku lebih berani menghadap Allah dengan tumpukan dosa di pundak, karena yakin innallaha ghafurur rahim. Tapi aku lebih takut menghadap Allah dengan sebutir sombong di dadaku. Karena orang sombong haram masuk surga. Terusirnya iblis dari surga bukan kurang ibadah, bukan kurang ilmu, betul Pak? Karena apa? Sombong. Ini mengatasinya, rasa syukur ini. Sadari apa yang kita miliki hari ini. Hadza min fadli Rabbi. Betul? Ini dari Tuhanku. Aku bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja di migas. Ini kemudahan dari Allah. Bukan buat disombongkan, tapi buat disyukuri. Ya. Karena nanti ngeri-ngeri sedap, dia belum paham di bab ini, dia merasa punya dia. Ya. Dia sehat gara-gara rajin olahraga. Banyak rajin olahraga juga sakit-sakitan. Bahkan dokter penyakit jantung kemarin yang keren-keren, dokter pos di TV rame-rame bicara tentang kesehatan, atau mati jantung pula dia mati. Betul? Bisa kesehatan urusan Allah. Kematian itu diselamatkan kemarin, belum lama kecelakaan di Bogor ya, di mana, di Bekasi Timur ya, kereta api. Berapa? 20 orang meninggal. Itu kan urusannya Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Saya kalau bawa mobil ke Sumatera, kebetulan kemarin hampir sebulan saya di Aceh ya, jadi relawan. Saya bawa mobil kebetulan ke sana itu, di daerah Takengon, Beneria, ke Langsa. Saya setiap selesai jalan ke rest area atau ke SPBU, saya langsung bersyukur sama Allah. Allah masih jaga diriku, betul? Karena kiri kanan ada yang nyemplung jurang, betul? Apa lebaran kemarin ada yang tabrakan adu kambing, meninggal keluarga, meninggal istri, meninggal suami, meninggal anak. Kita masih diselamatkan oleh Allah. Kadang lisan ini kurang banyak bersyukur, kurang menyadari, merasa kita jago bawa mobil, betul? Atau mobil kita safety-nya tinggi, ya. Ini penting, pertama disadari bahwa semua yang kita miliki, semua kenikmatan ini bersumber dari Allah. Ini buat meruntuhkan segala kesombongan kita, termasuk kebakhilan. Karena orang bakhil itu diantaranya merasa ini punya dia. Tapi kalau dia sadar hanya titipan dari Allah, lain ceritanya. Yang kedua, apa yang kedua? Tahadus binikmah. Ya. Jadi wa ma binikmati rabbika hadis di surat Ad-Duha. Jadi perbanyak mikirin, menyebutkan nikmat-nikmat dari Allah. Hari ini trennya hapun tepisan ya teman. Lebih senang cerita curhat apa yang kita nggak punya, apa yang kita belum punya, apa kekurangan kita, bukan yang telah ada. Betul ya, betul. Siap. Jadi kita banyak mikir tuh yang kita nggak punya. Kalau kerja nih mikir belum dapat jabatannya. Bukan mensyukuri yang sudah ada ini loh. Ya, tak sampai ke istri curhat kekurangan suaminya. Nanti suami pun curhat kekurangan istrinya. Padahal kita sadar nabadi seperti nggak ada orang yang sempurna. Nah, ini yang terjadi. Sekarang tuh punya motor 3 hilang 1, yang dikeluhin yang 1, bikin dia stres. Padahal masih punya 2. Tahadus binikmah. Perbanyak mengingat-ingat
rezeki dari Allah. Ketika bangun pagi bersyukur, ya Allah masih hidup, masih bisa napas, betul? Masih bisa dimudahkan berjalan ke masjid, dimudahkan Allah sholat qobliyah 2 rakaat, sholat subuh, berangkat subuh ke masjid. Bersyukur. Nggak semua orang mendapatkan nikmat itu, betul. Ada orang rumahnya samping masjid, susah berangkat ke masjid. Jadi kalau diringankan langkah kaki kita, alhamdulillah termasuk di majelis ini. Allah mudahkan kita hadir, betul, mendengarkan tausiah. Ini jangankan yang serius mendengarkan, yang ngantuk aja kalau diniat karena Allah untuk thalabul ilmi, minimal 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Nih yang hadir walaupun terngantuk-ngantuk tapi niatnya thalabul ilmi, apalagi yang serius, ya. Karena ini nama lebih niat. Kalau niatnya cuma tidur ya ada cerita, betul. Tapi niatnya memang mau thalabul ilmi, kebetulan ngantuk tertidur, nggak berkurang ampunan Allah untuknya. Sekedar duduk di majelis ilmu, syukurin itu. Dan ini juga nanti bikin jadi semangat hidup, ya. Jadi dia banyak ngeluh, kita juga nggak demen punya teman banyak ngeluh, istri banyak ngeluh, betul. Banyak bersyukur sama Allah. Terlalu banyak yang kita syukuri dibanding yang kita keluhkan. 1, 2, biasakan lisan ini tahadus binimah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh alhamdulillah anakku udah sehat, alhamdulillah badanku sehat, alhamdulillah begini-begini, alhamdulillah punya, alhamdulillah ada rezeki, begitu badannya. Jangan mikirin yang nggak ada, ya. Yang bikin stres orang kan begitu, yang dipikirin yang dia belum ada. Pengen punya jabatan, belum punya jabatan, stres dia, sikut kiri, sikut kanan, betul? Coba syukurin yang ada, senang dia. Yang ketiga apa? Tabasum. Ini juga gak gampang nih. Ciri-ciri orang yang beneran bersyukur kepada Allah, murah senyum. Ya, tadi blog sini murah senyum nih, senyum dulu deh. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah. Dari face, dari wajahnya itu mencerminkan dia bersyukur kepada Allah. Bukan orang yang suntuk mukanya, seakan-akan penuh dengan problem. Ya, orang-orang para ulama-ulama salaf itu banyak masalahnya, tapi di hadapan umat seperti orang nggak punya masalah. Itu ciri-ciri orang bersyukur. Nah, yang keempat, ini yang paling terberat dalam konteks bersyukur. Ya, kalau saya bersyukur, saya butuh uang, butuh dana, ya, entah buat sekolah anak, entah buat siapa yang sakit, orang tua sakit. Misalkan di sini saya kenal nih Ustaz Firdaus, ya, saya kenal beliau, saya bilang sama beliau, Ustaz, bisakah pinjam mereka uang 50 juta? Aku butuh dana ini, ibuku sakit. Terus karena beliau orang soleh dan orang baik, dia, udah Ustaz, gak usah pinjam, ini saya hibahkan buat antum 50. Kira-kira senang gak saya? Kira-kira saya senang gak? Ini bayangkan di posisi antum, ya, lagi butuh-butuhnya diberi. Kira-kira pantasnya apa perlakuan kita buat orang yang telah menolong kita? Apa gitu? Garis bawahnya yaitu mencari ridhonya. Paham? Ridho itu artinya senang, buat dia senang. Nah, jangan bikin dia murka. Ya, tadi bilang kalau minjem mobil dipinjemin kan baik tuh punya mobil. Pulangin dalam keadaan bersih gitu ya. Oh, malah kalau perlu lebih harum supaya nanti gampang minjem lagi. Mereka kalau habis pulang bensinnya penuh gitu kan, boleh dalam Islam bukan riba, ya. Karena mengulangi yang kondisi lebih baik, karena bukan pinjam uang. Sama dengan kalau sadar pertama, semua yang kita miliki, kesehatan kita, istri kita, anak-anak kita yang soleh, kita masih mampu berjalan, banyak orang nggak mampu berjalan, ya. Ada yang kena stroke, gagal ginjal, kena jantung, segala macam. Ini dari Allah. Belum rezeki ya, gajian yang lancar, yang ini dari Allah. Ini hazam min fadli Rabbi. Yang pantasnya apa? Kita cari ridhonya Allah.
Hari ini kenapa jadi blunder kita? Ampun bisa. Ya, negara yang sudah merdeka jadi kacau balau, hutang makin banyak. Betul. Ya, bencana di mana-mana. Saya waktu ke Palu saya jalan, ke Lombok saya jalan, ke Padang, ke Medan, ke Aceh kemarin. Bagaimana kondisi alam yang babak belur, di sana longsor, di sini longsor, sini banjir bandang. Juga dalam masalah keluarga. Ya, ada yang kena narkoba anaknya, ada yang kena judol, ada yang kena macam-macam. Coba sadari diri, sadari, introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita udah dapat banyak, bukannya mencari ridhonya Allah, tapi malah bikin murka Allah. Apa tuh ridhonya Allah? Nggak ada yang Allah ridhoi kecuali ketaatan kepada Allah. Dari mulai sholat yang wajib, ringan langkah kaki ini ke masjid, itu bentuk syukur. Sadar itu ya. Kadang ngantuk subuh-subuh, sholat 2 rakaat itu berangkat ke masjid, itu bentuk syukur dengan nikmat dari Allah. Kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Betul? Apalagi di rumah tangga, bagaimana kita membangun keluarga kita, ini keluarga yang sakinah, mawadah, yang warohmah. Ya, dengan apa? Dengan syariat. Hubungan istri tahu tutup aurat, kita ngerti tutup aurat, anak-anak nutup aurat, semuanya dekat dengan Allah. Itu rasa syukur kepada Allah. Diterapkan hukum Allah, diterapkan syariah. Itulah yang Allah cintai. Bukan cuma Allah yang mencintai, juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menerapkan hukum ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang disebut yang mengikutinya, mau mengikuti sunnah, itu orang disebut dengan punya mahabbah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berat. Yang 4 ini berat. Ya, bicara taat kepada Allah, menghindari kemusyrikan kepada Allah, syirik. Kalau berobat sehat bukan dari dokternya, bukan dari obatnya, ini kesembuhan dari Allah. Dapat rezeki, bisa beli mobil, bisa berumah, ini rezeki dari Allah. Bukan, jangan pernah merasa ini karena aku kerja keras. Banyak orang kerja keras gak dapat duit, betul? Banyak orang kerja keras malah kelilit hutang, padahal kerja keras dia. Sadari itu saudaraku ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berat, makanya disampaikan oleh baginda Nabi, at-thaimu syakir bimanzilati shaimu shabir. Bayangkan itu. Orang yang makan ini, tapi dia dengan rasa syukur tadi yang 4 tadi, bimanzilati shaimu shabir. Itu sederajat dengan orang yang puasa dengan sabar. Ternyata syukur itu gak gampang. Betul? Jadi makan aja itu bisa sederajat, sama pahalanya dengan orang yang puasa dengan sabar. Bimanzilati shaimu shabir. Setempat. Kalau benar bersyukur, setiap dia makan, ini yakin ini rezeki dari Allah. Gak semua orang punya makanan bisa makan, betul? Ada orang punya duit, ini gak boleh makan, ini gak boleh makan, ini gak boleh makan. Ada? Atau pengalaman kemarin teman saya di Bener Meriah, di Kabupaten Bener Meriah Tanah Gayo. Dari Takengon itu kurang lebih 1 jam, dari Lok Semawi 4-5 jam ke arah selatan. Kebetulan teman saya pejabat juga di sana, Aspri Bupati, satu lagi KPK, ya, eselon 2 di Aceh. Apa dia cerita? Waktu longsor terjadi bencana di Aceh di Desember kemarin ya, itu uang nggak ada, duit banyak, karena sana kayaknya lumayan makmur, tapi nggak bisa kepakai Ustaz. ATM semua ngeheng, listrik nggak ada, mau beli beras habis semua, sudah bukan dijarah, ini diborong kan, Alfamart sama itu diborong semua. Jadi kelaparan, sebulan lebih terisolasi di Bener Meriah dan Takengon. Duit punya. Akhirnya apa? Mereka nih, para pejabat-pejabat ini jalan kaki 6 jam sampai ketemu titik yang sudah bisa dari Lok Semawi. Nah, itu baru tuh
bisa bantu bawa beras, bawa air minum, bawa minyak. Pejabat-pejabat ini bukti, betul? Bahwa kita kalau bisa makan, ini rezeki dari Allah. Jangan disepelekan, bisa minum. Banyak orang punya duit gak bisa minum ya. Itu begitu tinggi kalau paham konsep syukur. Kalau enggak ya berat ya. Itu yang paling penting disadari kaitan dengan syukur. Jadi 4 poin, sadari ini semua dari Allah. Yang kedua, perbanyak tahadus binikmah, mengingat-ingat nikmat dari Allah dan nyebutin alhamdulillah, alhamdulillah. Ringan mulutnya mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, murah senyum tabasum, sedekah, betul? Nah, yang keempat yang berat ini, cari ridhonya Allah. Ya. Tadi orang disandarin Ustaz Firdaus sudah ngasih saya 50 juta, terus saya sakitin dia, marah gak dia? Kira-kira marah? Udah saya pinjam mobil dia, saya pulangin, terus saya tendang ke mobil pintunya. Kira-kira marah gak punya mobil? Kalau jenengan yang ngalamin itu, jenengan marah gak? Tadi kalimatnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi azabnya perih. Ya. Saya kadang-kadang motivasi ke istriku ya, ke keluarga, azab Allah perih. Udah tua, hari ini depan mata kita, anak kurang ajar ya, anak gak berbakti, bahkan malah nuntut harta. Bukannya dia malah nolong kita. Ini kan sakitnya dalam, betul? Ini anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, kita sekolahkan, tapi udah besar malah menyerang kita ya. Evaluasi diri. Kalau orang Minang bilang alam takambang jadi guru. Alam ini, kejadian peristiwa ini jadikan guru buat kita semua. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tapi kalau kita ingkar, azab Allah begitu pedih, berat ya. Baik, karena waktu sudah cukup, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ada waktu 5 menit lah, karena nanti ada penjelasan dikit 5 menit buat terkait dengan perdagangan motor. Tambah silakan. Baik, Bapak Ibu Jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian siang ini tentang cara bersyukur dalam Islam, sangat menarik sekali dan menggugah kita semua untuk terinspirasi melaksanakan taat dalam bersyukur kepada Allah SWT. Begitu Pak Yudi, dipersilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari pemaparan tadi ada bahasan tentang kesabaran yang digantikan dengan syukur. Benarkah bahwa orang yang bersyukur belum tentu bersabar, tapi kalau orang yang bersabar pasti bisa bersyukur? Ya Ustaz. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan kesimpulan itu, saya belum dapat rujukannya. Itu kan kesimpulan tuh. Kalau orang bersyukur belum tentu dia bersabar, sabar belum tentu orang bersabar belum tentu sudah pasti bersyukur. Orang bersyukur belum tentu bersabar. Karena dua-duanya ini konteks bab sabar dengan bab syukur. Kalau dalam kitab biasanya tuh satu bab biasanya. Nah, bab ini nggak bisa dipisahkan dari thoriqul iman, itu masalahnya. Nggak bisa dipisahkan dari keimanan tadi, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, terus kemana setelah kematian. Ini nih, kalau ini nyambung kan dia bakal sabar dan dia bakal bersyukur. Kalau dia bersyukur karena kaitan dengan keimanan tadi, otomatis bakal bersabar ya. Karena orang kalau bersyukur tanpa sabar kayaknya sulit gitu. Sulit ya. Yang bersyukur sebenarnya ya, misalkan saya bersyukur kepada Allah dapat istri ya, istri yang begini-gini kan punya kekurangan. Berarti saya juga nggak melihat kekurangannya.
Ya boleh. Mungkin coba bantu saya sedikit. Jadi gini, fenomena di masyarakat itu yang Ustaz bilang tadi bahwa syukur itu sangat sulit. Jadi syukur yang kita maksud saat ini di kalangan orang hanya cukup dengan alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah. Sementara dia masih bermaksiat seperti itu yang bisa bilang di awal kita syukuran, ternyata di belakang maksiat. Maksud saya seperti itu. Kalau yang itu jelas beda itu. Ya makanya adalah kalau syukur sabar dalam konteks Islam itu satu bab dalam fikih biasanya. Yang kedua nggak bisa dipisahkan dari akidah dan qada wal qadar. Nggak bisa dipisahkan nih. Tapi kalau syukurnya asal-asalan, sabar pun juga maaf Ustaz. Sabar kalau kita buka bab tentang sabar itu juga berat, ya. Di salah satu saya kasih 4 contoh sabar. Sabar itu apa? Dia bisa memaafkan orang yang menyakitinya. Kalau memaafkan kita berteman saat cipikir lebaran enak, tapi memaafkan orang yang menzolimi kita, kira-kira berat apa enggak Pak? Ya, tadi kan sama syukur juga. Yang kedua apa? Yang kedua menjalin silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Kita halal bihalal, satu kampung gampang cipika-cipiki, kayak lu gimana kabar antum sehat, alhamdulillah. Tapi orang yang memutus hubungan kepada kita, mungkin maaf ada orang jatuh bangkrut, ya atau miskin, keluarganya kaya, dia datang silaturahmi, malah dicuekin, sakit hati kan? Sakit hatinya, nggak diwongke gitu loh. Karena kita orang miskin, datang ke adik kita yang orang kaya, terus kita dicuekin, sakit hati kan? Itu sabar. Ya, dia datang lagi karena Allah. Belum tadi kan karena akidah tadi. Berat sabar juga. Yang ketiga, apa tuh sabar? Membantu orang, nolongin orang yang pelit sama kita. Nolong orang yang biasa mah enak. Ustaz Budi, mungkin kita bisa kenal baik, dia minjam saya atau saya minjam dia mungkin enak. Ini orang yang pelit sama kita. Saya lagi butuh dana susah, dia banyak duit, dia nggak tolongin kita. Satu ketika masa berubah, ya kita yang lagi banyak duit dapat rezeki, dia lagi susah. Itu butuh kesabaran besar. Ya, maunya kita kan dulu zaman gue lagi susah enak aja dia, betul kan? Itulah sabar. Maka kita nanti kapan-kapan kita bahas tentang bab sabar panjang lagi itu. Gak bisa dipisahkan dari keimanan dan qada wal qadar. Sabar nggak mungkin dipisahkan dengan qada wal qadar. Nih terakhir saya kasih tahu. Ada orang yang menyakiti diriku. Atau bapak-bapak semua nih, ada yang ngejelek-jelekin, ada yang memfitnah, ada yang membenci dari belakang, nusuk dari belakang. Kalau nggak paham qada wal qadar, sakit hati. Maunya balas dendam, betul? Maunya balikin lagi. Beda orang paham qada wal qadar. Ya, bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan ini tidak mengenakan hatiku. Aku dijelek-jelekin di belakang, difitnah. Betul? Dan ini kira-kira kehendak Allah bukan? Nggak mungkin semua kejadian di bumi tanpa kehendak Allah. Kalau nggak mengenakan ujian bagi diriku, Fir'aun hidup, Namrus hidup, Abu Lahab hidup, Abu Jahal hidup, itu atas izin Allah. Kalau nggak diizinin Allah nggak mungkin hidup, ya? Betul? Bagi para nabi jadi ujian, makanya nggak mundur ke belakang. Ya, Rasulullah lihat Abu Lahab, pamannya beliau, Abu Jahal juga masih keluarga juga, ya, Khalaf, siapa tuh? Walid bin Mughirah itu juga petinggi-petinggi di Quraisy, tapi nggak bikin down, ya betul. Makanya nggak bisa dipisahkan nih antara keimanan dengan qada wal qadar. Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita terhormat, enak, betul. Orang tua kita pejabat juga atau orang alim, enak terhormati. Tapi kadang-kadang dilarang. Orang tua kita memalukan, ya. Entah pendidikannya yang rendah, entah kelakuannya bagaimana, atau berbuat maksiat. Tapi dalam fikih Islam, dalam adab Islam, nggak berkurang haknya buat dihormati.
Nah, sejelek apapun ibu kita, sejelek apapun bapak kita, nggak berkurang sedikit pun haknya buat dihormati. Kalau dia nggak nyenengin hati kita, namanya ujian. Ya, orang tua kita bos besar, punya toko emas 8, punya toko bangunan, enak itu mah. Soleh pula lagi ya, baik, murah senyum, enak kita hormati dia. Tapi kan qadarullah nggak semua begitu. Betul Pak? Ada orang tua kadang-kadang, maaf ada yang non-muslim ya, hatta dia non-muslim nggak berkurang haknya buat dihormati. Itulah kemuliaan Islam. Betul? Memahamkan posisi. Kenapa? Ini hidup adalah mazra'ah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini cuma sebagai mazra'ah, sebagai ladang, cangkul ladang ini. Tapi bukan buat di ladang itu hidup. Betul? Hasil ladang ini buat dibawa pulang ke rumah. Tapi buat dijual hasil ladangnya buat kehidupan kita di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai alam barzah. Jadikan alam barzah kita, karena satu saat nanti pasti bakal jadi jenazah ini barang. Betul? Jadi jenazah ini nggak mungkin nggak pasti hukumnya. Persiapkan amal kita di dunia buat menjadikan kuburan kita menjadi rodoh min riyadil jannah. Nah, persiapkan amal kita mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Persiapkan amal kita bisa selamat di atas siratal mustaqim. Inilah dunia. Makanya tadi nggak bisa dipisahkan dengan akidah dan qada. Sabar dan syukur. Ya, demikian barangkali lebih kurangnya mohon maaf pada Allah. Baik teman-teman, bila taufiq adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada waktu 5 menit sedikit ya. Ini tutup, ini buat bapak sekalian. Saya kasih tahu sedikit terkait dengan latihan peregangan otot. Ya, langsung praktek ini ya. Jadi coba bawa begini, ini buat kejantanan pun sangat efektif. Gak semua orang bisa ini. Coba bapak praktek aja. Dan ini tak jamin kalau lagi ngantuk, lagi pegel, lagi di komputer atau badan pegel-pegel, 5 menit begini seger lagi dia. Termasuk pernapasan ya. Ini dipermasalahan dulu. Usia 40 tahun ke atas umumnya itu banyak sel mati di sekitar ini, selangkangan, paha sini sama pinggang. Umumnya kena itu, dan ini bikin lemah. Ya, ini rata-rata semua senam Kegel, senam Imam Ali seputar selangkangan, paha sama pinggang. Ya, coba gini, kurang lebih 30 kali lah. Ya, ini boleh divideoin. Setelah itu apa nih? Tarik sebisa mungkin. Jadi kalau belum bisa jadi paksa. Nah, ini bagus nih, masih lentur, mudah. Ya, ini sampai rata sebisa mungkin. Dibalikin begini, satu. Ini buat berikan. Berikan. Ya. Ini masih yang gampang. Nanti jadi dua gerakan ya. Ini begini satu, begini dua. Ya. Yang ketiga tuh, yang keempat nih, dia nggak berat lagi, cium. Awal-awal nggak bisa, nanti terus lama-lama ringan nih, karena tadi bilang ini kaku. Kan umur saya masih tahu lama, pertama juga berat, lama-lama bisa dia. Itu nafas jadi ringan lagi. Saya ngantuk jantung di kantor yang muter ke masjid begini sebentar seger lagi. Dua, ya, tiga, ini buat apa namanya? Tiga. Nah, ini lagi, ini mari. Ya, nanti ditahan, ini mari. Ini buat tarik ini, yang nanti tarik di paha dalam. Ya, kita bilang 40 tahun ke atas, paha dalam sini, selangkangan sama pinggang. Tertarik banget. Kepala ke bawah, semaksimal mungkin jadi masai. Ya. Kita tarik paha dalam. Ini begini. Ini
J. Sini nih, pegang ini, pegang. Tangan di tengah paling tinggi aja, berbaris. Oh. Ambil jempolnya ambil. Gak apa-apa, hanya nyimak saya. Sampai nanti bisa. Kalau tiap hari misalnya bisa. Ya, nanti sering minum bawang putih, minum serai, minum apa tuh. Nanti makin bagus. Itu sama kan? Balik lagi. Ya, sama itu. Lagi sama aja. Sama. Kita saya bilang ini Pokoknya nanti kalau antum lagi ngantuk, lagi lesu badan, begini seger lagi. Orang di Wika, di Pertamina, iya bener Ustaz. Tadi udah lemes dia. Maksudnya kalau mau saya pas mau bekam, ini wajib saya gini dulu. Biar darahnya normal lagi. tadi video itu saya budi, saya lupa lagi. Iya, lupa ntar. Udah. Oke. Kalau Ya. pakai Nih, ini berat nih. Biasanya apa? Nih. Ini nempel ke bawah. Masya Allah. Aduh, Yang bisa silakan. Ini oh, ini lurus. ini nanti sama, ini ketarik. Paha dalam. Ya, nih satu. Balikin lagi. Ketarik ya? Ini nempel ya? Ya, nempel. Satu nempel. lawan arah sini yang ketarik. Ya. Ketarik. Ini mah kalau mau berhubungan sama istri beginian setengah jam sebelum tuh nambah durasi. Ada lagi. Kalau awal malah tinggal pergi. Istilahnya nambah durasi. Nambah durasi. Pokoknya nanti semua olahraga kegel itu seputar ini ya. Seputar ini gak ada lain. Yang di rumah saya bersama ini seputar ini semua. Ya seputar paha, pinggang, dan itu di tempat terakhir. Berapa? Ini 7. Ah, insya Allah. Lama-lama bisa. Oh. Sekarang saya Ini. Oh. Nah, itu. Masya Allah. Itu. Bisa ya. Itu ketarik semua. Coba ambil nafas, lebih enak. Nafas tuh jadi lebih ringan, jadi genteng. Wah, ini bapak nih. Ini di rumah habis sholat subuh, karena habis sholat masjid, zikir, baca Quran, paling 5 menit. Sebelumnya kenapa? Badan enak, jantung kepompa, paru-paru kepompa. Ya. Yang tadinya bahkan suka di kantor, kalau saya dulu di asal saya lama, karena di kantor tuh bete ngantuk, mau ngapain, bingung kan? Ngantuk berat, baru pegel-pegel. Begini langsung, paling lama 5 menit atau 10 menit, barang fit lagi. Saya bawa mobil ke Medan, ke Aceh, udah pegel-pegel, udah begini dong, dari masjid, udah seger lagi. Karena kalau bawa mobil ngantuk kan bahaya. Jadi simple 5 menit. Karena terjamin, tertarik semua. Ya, paru-paru, napas jadi lebih enak. Coba Bu, yang tadi yang full, coba napas ya, lebih dalam. Ini bisa. Ngegelinding. Ini satu lagi ya, pernapasan. Biasanya itu habis itu tuh keringetan kan kalau kita tadi sekian kali tahan. Itu mulai ambil pernapasan. Ini buat sinkronisasi antara jantung sama otak. Yang stres juga nih. Sebenarnya gimmick tapi begini lah modelnya. Ini tarik nafas panjang. Ini buat pelebaran dada. Tarik ke dada, tarik tahan, bawa perut, tekan ke perutnya keras, baru buang. Itu cukup 3 kali atau 5 kali, itu baru panas. Ya. Itu buat netralisir supaya detak jantung sama itu bareng ya. Lagi stres tuh tarik. Kalau di Cina kan ada teori 5-4-4. 5 tarik, tahan 4, 2-4 gitu ya. Jadi ngerti. Ini kalau di kita tuh begini, tarik panjang, jadi ambil energi, bawa ke dada, buang ke perut, jadi buang. Kalau itu ditahan, nggak dibuang terus. Ditahan. Jadi kayak Tahan terus, nggak nafas dia. ya, ini narik. Ini narik. Jadi misalkan teori itu kalau yang mau olahraga ya, ini ngambil energi. Napas. Nah, tarik apa? Pakai lama.
Kalau nggak di sebagai kegiatan sakit dia juga bisa sih. Cuma kan kalau saya baru buka, kan ini buka baru nih. Insya Allah ya. Ini saya ada praktek di mana-mana. Ini Direktur Wika itu rutin masa itu. Oh, saya sudah ikutan. Benar, saya ya. Mungkin dia expert itu. 50 juta, tentang 50 juta, begitu. Ya gitu kurang lebih ya. Itu sederhana tipnya. Yang tadi itu bekerja sekali. Saya di mana-mana ke Medan, ke Padang ini saya ajarin kiai-kiai temu-temu. Karena kiai itu kan jarang gerak. Bisa kita duduk, mereka duduk, kadang-kadang mabak ya. Nggak bisa bangun. Tambah durasi. Iya, saya ajarin gini-gini. Oh benar senang dia. Mereka setiap hari, pagi sore kan. Oke. Nanti buktikan nanti sebelum eksekusi, ya. Minimal nambah lah. Sering makin ringan lagi karena ini peredaran darah kan umumnya kan mampet, jadi nggak keras dia, ya. Karena ada tersumbat. Itu 40 tahun ke atas umumnya itu keluhan. Jadi di sini ini numpuk sel darah mati di paha sini sama di pinggang. Umumnya penyakit sekitar itu kan. Kalau tua. Kalau posisi yang terakhir itu jadinya langsung. Tadi anda kan nyoba susah nih. Malingnya nggak sakit gitu maksudnya. Itu sakit. Itu sakit. Itu sakit. Terus arah aja. Ini di luar. Itu sendiri sakit. Ini jarang ya? Begitu betul. Nggak bisa. Ya latihan apa bisa ya? Harus sering makan cendol itu dia. Kebetulan ini lagi di Semuka, pas lebaran. Periksa di sakit. Kapan? Katanya bukan asam urat, dites enggak, tapi bengkak. Ini sekarang gue kompres tapi masih sakit belum buat sekolah. Dibengkak boleh nggak? Bisa, tapi jangan pakai aja. Kalau bokap kan, kalau bokap itu prinsip kan memang buatan sadar mati. Bokap. Kalau pastu mirip-mirip donor darah kan, dia buang darah kotor. Itu sebenarnya bukan fungsinya. Kalau dokter bilang pandangan sendiri. Bisa pakai darah, bisa darah. Ada waktu ya sih. Soalnya dia udah meninggal bisa. Aku baru. Tapi dia nggak bisa. Tiduran atau enggak? Juga kalau mau belajar silakan ini buat yang segala macam sederhana ini. Sakit. Sakit memang dia. Lemesin ya. Lemesin aja. Lemesin jangan dilawan. Ini saraf kulit. Lemesin. Percaya nggak usah. Ini kan? Ini buat orang yang coba beri. Ini bikin sip. Ini problemnya itu selesai. Bompol. Ini mati-mati saraf tuh bompol dia bompol. Dari sini makanya refleksi kan? Sekitar sini.
Sembur nih bapak ini. Ini 10. Menguasai durasi nih.